Selamat hari Sabat, saudara-saudari sekalian dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena masih dapat berbakti bersama meski melalui media online ini. Pada hari Sabat pagi yang indah ini, pekabaran kita berjudul, Aku Datang Segera. Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, umat Allah yang setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali pasti dikuatkan. Karena peristiwa-peristiwa tersebut menyatakan waktunya semakin dekat. Karenanya, mari kita pusatkan pandangan kita kepada dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dalam pekabaran Sabat pagi ini kita akan banyak melihat pekabaran dari buku Wahyu. Mari kita buka Wahyu pasal 1. Wahyu 1 ayat 7 yang berkata, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin." Siapakah yang berbicara dalam ayat ini? Kita baca dalam Kemenangan Akhir halaman 315 paragraf 2 yang berbunyi, "Nabi di Patmos berkata, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia." Wahyu 1 ayat 7. Nabi yang di Patmos yang berbicara, dan dia adalah Yohanes yang kekasih. Ini perlu kita segarkan agar jangan salah memahami. Jadi, Yohanes yang mengarahkan pandangan kita kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana setiap mata akan memandang. Bahkan sebelumnya, para penulis Injil lainnya juga menyatakan hal yang sama. Matius 24 ayat 30 berkata, "Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Siapakah anak manusia tersebut? Anak manusia itu ialah Yesus Kristus. Anak manusia adalah bentuk kata ganti orang ketiga atau third person untuk Yesus Kristus. Masih dalam buku Matius, Yesus sendiri berkata, Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Di sini yang berbicara adalah Yesus itu sendiri dan dia berkata, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dalam perkataannya ini, anak manusia itu seakan-akan adalah oknum lain yang bukan Yesus. Tetapi tidak, anak manusia adalah Yesus itu sendiri, yaitu dalam bentuk kata ganti orang ketiga, third person. Mengapa kita perlu lihat bukti-bukti ini? Karena Yohanes tadi menyampaikan pekabaran dalam bentuk kata ganti orang kedua. Dia berkata, lihatlah ia datang. Kemudian Matius dan juga Markus dan Lukas serta Yesus itu sendiri menyatakan dalam bentuk kata ganti orang ketiga yang berbunyi akan melihat anak manusia datang. Nah, saudaraku dalam Tuhan, entah bentuk kata ganti orang kedua atau bentuk kata ganti orang ketiga, semuanya dinyatakan dalam bentuk tunggal. Mari kita kembali ke buku Wahyu. Wahyu 22 ayat 7 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini." Dalam ayat ini, Yesus sendiri yang berbicara dan Yesus sudah tidak menggunakan bentuk kata ganti orang ketiga, tetapi langsung dengan bentuk kata ganti orang pertama. Aku datang segera, dan tetap dalam bentuk tunggal. Yesus tidak berkata, kami datang segera. Tidak. Namun ada yang mengajarkan yang berikut ini. Waktu Yesus datang kedua kali ke dunia kita, apakah Allah Bapa ikut atau tidak ikut? Tagor? Tidak. Yang sebelah sini? Tidak. Yang ikut hanya siapa? Tapi sekarang baca Wahyu 6 ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang,
sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Kita mulai dengan yang mudah. Siapa yang dilambangkan oleh anak domba? Yesus. Siapa yang duduk di atas tahta? Siapa? Kalau saudara tidak percaya bahwa itu adalah Bapa, buka nanti di rumah Wahyu 4, Wahyu 5. Di Wahyu 4 dan 5 akan kelihatan seorang yang duduk di atas tahta itu adalah Allah Bapa. Yesus selalu digambarkan seperti domba yang tersembelih. Jadi nampaknya Allah Bapa memberikan kehormatan pada waktu Yesus datang. Dia akan datang bersama-sama. Jadi, dengan menggunakan Wahyu 6 ayat 16, Pendeta Sumarna menyatakan bahwa Allah Bapa dan Yesus datang ke dunia ini. Mari kita baca ayat tersebut yang terdapat dalam Wahyu 6 ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sang pendeta dengan jelas menyatakan bahwa Dia yang duduk di atas tahta adalah Allah Bapa dan anak domba adalah Yesus Kristus. Nah, ingat kembali ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana Yesus digambarkan berada di atas awan-awan. Tidak ada satu ayat yang menyatakan adanya tahta turun ke dunia ini dalam peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan hanya menyatakan tentang datang di atas awan-awan. Demikian juga jika kita baca buku Kisah 1 ayat 11 yang berbunyi, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Kedua malaikat itu berkata bahwa sebagaimana kamu melihat Yesus naik, demikianlah saat Dia kembali nanti. Apakah ada tahta Allah ikut naik saat Yesus kembali ke sorga? Tidak ada. Karenanya, waktu Yesus datang kedua kali, tidak ada tahta yang ikut turun bersama Dia. Hanya Yesus sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku datang segera." Yesus nanti hanya akan disertai oleh para malaikatnya. Kembali ke Wahyu 6 ayat 16. Apakah Allah Bapa dalam menyatakan murkanya harus turun dari sorga ke dunia ini? Tentu tidak. Mari kita baca Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Allah nyata dari sorga. Dalam terjemahan King James, bila mana kita baca, disebutkan murka Allah diungkapkan dari sorga. Jadi jelas, Allah Bapa yang Maha Kuasa tidak perlu harus turun untuk menyatakan murkanya. Dari tahtanya di sorga, Allah Bapa bisa mengungkapkan murkanya. Lalu apa maksud Wahyu 6 ayat 16 tadi? Mari kita buka buku Hosea, Hosea 10 ayat 1-4. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh sekarang mereka berkata, "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita?" Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Ini adalah kondisi bangsa Israel. Bangsa Israel oleh ulahnya sendiri menimbun murka. Makin makmur, makin tidak setia. Bahkan tidak takut kepada Allah Bapa, yaitu Tuhan dalam huruf besar. Nah, apa yang terjadi? Kita baca ayat 8. Hosea 10 ayat 8.
Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Inilah yang terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali. Orang-orang fasik telah menimbun murka selama hidup mereka, dan waktu Yesus datang, mereka sadar akibatnya. Tidak sanggup mereka menanggungnya. Itu sebabnya mereka berkata, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit runtuhlah menimpa kami. Itulah makna Wahyu 6 ayat 16 tadi. Ayat itu sama sekali tidak menyatakan bahwa Yesus datang bersama Bapanya ke dunia ini. Itu sebabnya berulang-ulang dinyatakan baik oleh penulis Injil dan Yesus sendiri bahwa Dialah yang akan datang, dan Dia datang segera. Bahkan dalam Wahyu 22, Yesus kembali ulang-ulang. Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan pada bagian akhir dalam ayat 20, Yesus teguhkan, Wahyu 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Siapa yang memberi kesaksian tentang semua yang dalam buku Wahyu tersebut? Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri berkata dalam bentuk kata ganti orang pertama, ya, aku datang segera. Dan kemudian sang rasul yang kekasih menyambut, amin, datanglah Tuhan Yesus. Bentuk kata ganti ini penting kita perhatikan, karena bentuk kata ganti orang sudah menjadi isu dalam tulisan-tulisan roh nubuat. Itu sebabnya penting kita pahami maknanya agar melihat bahwa Yesus yang sama yang berbicara di dalam Alkitab dan dalam tulisan roh nubuat. Dan dengan adanya perbedaan kontras dalam penggunaan bentuk kata ganti di awal dan di akhir, menyatakan kepada kita bahwa saat Yesus berkata, aku datang segera, hal itu sifatnya pribadi dan langsung. Hal itu bukan lagi pernyataan umum tentang suatu kejadian. Itu sebabnya Yesus dan para penulis Injil menggunakan bentuk kata ganti kedua dan ketiga. Sebab itu adalah bentuk pengumuman resmi. Dan dalam kalimat resmi, bentuk kata ganti orang pertama tidak digunakan. Pernyataan formal umumnya menggunakan bentuk kata ganti orang kedua dan bentuk kata ganti orang ketiga. Namun, menjelang dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus berkata kepada masing-masing kita secara pribadi dan langsung bahwa aku datang segera. Namun meski pribadi dan langsung, tetapi bukan seperti yang berikut ini. He will come when you least expect it. He could come today. He could come tomorrow. He could come anytime. We must be ready. Ada banyak klip-klip video tentang Secret Rapture dan bahkan dibuat film-film yang menggambarkan tentang Secret Rapture ini atau pengangkatan rahasia. Ini juga tidak alkitabiah. Ajaran ini muncul sekitar tahun 1830-an. Kata rapture atau pengangkatan diambil dari pengertian dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, khususnya ayat 17. Mari kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kata diangkat, atau dalam bahasa Inggris caught up, diterjemahkan dari bahasa Yunani yang berarti direbut, disita, dan ditangkap. Inilah dasarnya mereka menggunakan kata rapture. Itu sebabnya jika saudara lihat video klipnya, atau video-video yang lain, mereka yang diangkat secara tiba-tiba hilang, seperti direbut atau disita.
Padahal kalau kita baca konteks ayatnya, dikatakan Tuhan sendiri akan turun, yaitu Tuhan Yesus. Jadi semakin jelas bahwa Yesus sendiri yang turun dan tidak bersama Bapa. Lalu, mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini adalah salah satu bukti ajaran secret rapture tersebut tidak alkitabiah. Sebab saat orang-orang itu direbut atau diangkat tiba-tiba, tidak terlihat Yesus turun dari sorga dan tidak ada kebangkitan orang mati yang terjadi. Kemudian bukti kepalsuan berikutnya adalah saat diangkat nanti kita akan bertemu dengan Yesus di angkasa. Hal ini juga tidak dinyatakan dalam secret rapture. Dan terlebih utama, saat Yesus datang, semua mata memandang. Yesus bukan datang diam-diam, tapi semua mata memandang. Mereka juga sering menggunakan Matius 24 ayat 40 dan 41 tentang secret rapture, di mana dikatakan ada dua yang lagi di ladang, yang satu akan dibawa, dan yang satu akan ditinggalkan. Ayat-ayat ini bukan tentang secret rapture. Silakan baca ayat sebelumnya dalam perikop yang sama, di mana Yesus menjelaskan tentang kedatangan anak manusia sama seperti zaman Nuh. Sudah diamarkan, tetapi ada yang menurut dan ada yang menolak. Itu sebabnya dalam ayat 42, Yesus amarkan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Karenanya, apa makna pribadi dan langsung tersebut? Kita baca penjelasan-penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita lihat dari manuskrip 6, tahun 1890, paragraf 3. Ajakan Injil harus diperluas dari Kristus ke jemaat dan dari jemaat ke dunia. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Pekerjaan menyebarkan Injil diabaikan oleh mereka yang disebutkan sebagai pendengar. Tetapi ketika orang-orang yang mengaku umat Allah mendengar pesan untuk suatu tujuan, ketika mereka memikul beban pekerjaan dan berkata kepada orang lain, "Marilah," maka mereka akan menjadi pekerja bersama dengan Allah. Dari penjelasan roh nubuat ini jelas bahwa roh yang dimaksudkan adalah Roh Kristus, dan pengantin adalah jemaat. Jadi, Roh Kristus berbicara kepada jemaat dan jemaat kepada dunia. Nah, bagaimana Roh Kristus berbicara kepada jemaat? Roh nubuat menjelaskan dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 333, paragraf 3. Bersukacitalah senantiasa. Jangan lupa bahwa engkau mempunyai seorang penghibur, yaitu Roh Suci, yang sudah ditunjuk oleh Kristus. Engkau tidak pernah seorang diri. Kalau saja engkau mau mendengarkan suara yang sekarang berbicara kepadamu, jika engkau menanggapi tanpa menunda-nunda ketokan yang ada di pintu hatimu dengan mengatakan, "Datanglah ya Tuhan Yesus, supaya hamba-Mu ini makan bersama Tuhan dan Tuhan bersama hamba," maka Tuhan semawi itu akan masuk. Kalau unsur ini yang kesemuanya ilahi sudah diam bersama engkau, akan datanglah damai sejahtera dan ketenangan. Ini adalah suatu kutipan penting bagi kita jemaat Laodikia. Kutipan ini untuk kita. Penghibur yaitu Roh Suci tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab Yesuslah yang ketuk pintu hati kita dan Yesuslah yang masuk. Sebagaimana Wahyu 3:20 nyatakan, dan memang itulah perkataan Roh kepada jemaat Laodikia. Roh Yesus mengetuk, dan perhatikan yang ditandai biru tua. Roh Kristus berbicara kepada kita sekarang. Jadi, bila kita hubungkan dengan Wahyu 22 ayat 17, di mana dikatakan roh dan pengantin berkata, maka roh yang dimaksud semakin jelas adalah Roh Kristus, yang disebut juga penghibur dan disebut juga Roh Suci. Melalui rohnya lah Kristus berbicara kepada kita secara pribadi dan langsung. Yesus berkata kepada kita di dalam hati kita masing-masing, "Aku datang segera." Bukankah ini suatu sukacita bagi kita? Yesus tidak umumkan dengan pernyataan formal sebagaimana dahulu waktu dia hidup di dunia ini.
tetapi Yesus hadir secara personal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya dan berkata kepada saya dan saudara, "Aku datang segera." Dan bila suara Yesus kita sudah dengar, adakah kita berdiam diri? Oh tidak. Kita harus kabarkan kepada dunia bahwa Yesus datang segera. Dan kita kabarkan kebenaran tentang Allah Bapa dan Anak-Nya, agar mereka yang mau buka pintu hatinya bisa menerima Yesus masuk dalam hati dan mendengarkan suara yang sama yang kita dengar, yang berkata, "Aku datang segera." Mereka pun menerima sukacita dan kemudian mengabarkan kepada yang lainnya, dan demikian seterusnya. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran Allah yang benar dan Anak-Nya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Adakah kita sudah mendengar suara Yesus berbicara secara pribadi dan langsung kepada kita? "Aku datang segera." Kemudian perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Nyonya White dengan jelas menuliskan unsur ini atau this element. Apakah yang dia maksud dengan unsur ini? Yang Nyonya White maksudkan adalah Roh Kristus, Sang Penghibur. Sebab Yesus masuk ke dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Nah, Roh Kristus ini Nyonya White sebut sebagai unsur atau elemen yang kesemuanya ilahi. Nah, mengapa ilahi? Karena Bapa yang ilahi tinggal di dalam Anak-Nya, dan kemudian Anak Allah tinggal dalam kita. Inilah doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berkata, "Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita." Dan yang digenapi saat Yesus dimuliakan di sorga, bila mana kita baca Ibrani 1 ayat 8 dan 9, di mana Bapa yang adalah Allahnya Yesus mengurapi Yesus dengan minyak, yang adalah lambang Roh Kudus, yaitu roh yang berasal dari Bapa. Nah, apa buktinya unsur atau elemen yang dimaksudkan oleh Nyonya White adalah Roh Kristus? Perhatikan kalimat selanjutnya yang berkata, "Sudah diam bersama engkau." Jadi unsur itu atau elemen itu diam bersama kita. Dan bila Kristus diam bersama kita, maka ada damai sejahtera dan ketenangan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Inilah Yesus yang berbicara secara pribadi dan langsung kepada kita. Yesus tidak lagi menggunakan kata ganti orang kedua atau kata ganti orang ketiga. Yesus langsung bicara ke dalam hati kita dan berkata, "Aku datang segera." Nah, apakah tanggapan kita? Tanggapan Yohanes menjadi tanggapan kita. Wahyu 22 ayat 20 yang berkata, "Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, 'Ya, aku datang segera.' Amin, datanglah Tuhan Yesus." Inilah tanggapan kita saat Yesus berkata ke dalam hati kita, "Aku datang segera." Kita jawab, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Apa artinya? Artinya ini adalah doa kita. Inilah kerinduan kita. Sebagaimana Yesus rindu agar dimanapun dia berada, kita pun berada, demikian juga kita rindu agar dapat bersama-sama dengan Yesus. Begitu rindunya sampai-sampai pernyataan "datanglah Tuhan" ini menjadi kata penutup dalam doa di zaman itu. Sebagai contoh kita baca 1 Korintus 16 ayat 22 yang berbunyi, "Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha." Kata Maranatha ini terdiri dari dua unsur kata, yaitu maran dan ata, yang artinya datanglah Tuhan. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan Yesus. Nah, bagi yang sudah belajar, pasti tahu pelajaran tentang dua tahta. Dua tahta yang dimaksudkan adalah satu tahta dalam kerajaan kasih karunia dan satu tahta lagi dalam kerajaan kemuliaan. Keduanya adalah satu sebab kerajaan kasih karunia menyiapkan jalan kepada kerajaan kemuliaan. Tanpa kerajaan kasih karunia, kerajaan kemuliaan tidak akan diterima. Yang satu tidak ada tanpa yang lain. Bagi yang belum mengikuti pelajarannya dan rindu untuk mempelajari, kami cantumkan linknya dalam bagian deskripsi di bawah ini. Nah,
Apakah ada hubungannya antara perkataan Yesus, "Aku datang segera" dengan kerajaan kasih karunia? Mari kita baca kembali Wahyu 22 ayat 17 yang berkata, "Roh dan pengantin perempuan itu berkata, 'Marilah,' dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, 'Marilah.' Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Kedatangan Yesus kepada umat-umatnya tidak hanya untuk masa depan. Ingat, Yesus berbicara kepada kita pribadi dan langsung. Karenanya, Yesus juga datang secara pribadi dan langsung kepada masing-masing kita. Itu sebabnya Yesus mengetok pintu hati kita masing-masing. Perhatikan yang ditandai warna kuning. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Siapakah yang memberikan air kehidupan ini? Wahyu 21 ayat 6 menyatakan, "Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Yesuslah yang memberikan air hidup tersebut. Sebab memang Yesuslah air hidup itu. Yohanes 4 ayat 14 berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Artinya, air kehidupan ini dapat kita terima tanpa harus menunggu sampai kita tiba di dunia baru nanti. Dari sekarang, kita sudah dapat menikmati air hidup yang dari Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 37-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Inilah air hidup itu, dan itu adalah Yesus. Dan karenanya barang siapa yang minum dari Yesus, maka dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Kenapa dari dalam hati? Karena air yang Yesus maksudkan adalah roh yang akan Yesus berikan setelah Yesus dimuliakan. Air hidup itu adalah lambang roh yang dari Yesus. Sebab air hidup itu mengalir dari Yesus. Roh inilah yang Yesus curahkan pada hari Pentakosta, karena pada hari Pentakosta lah Yesus dimuliakan. Benarkah Yesus dimuliakan pada hari Pentakosta? Bapa kita peduli halaman 245 paragraf 2 berkata, "Sebagaimana Kristus dipermuliakan pada hari Pentakosta, demikian pula ia kembali akan dipermuliakan dalam penutupan pekerjaan Injil, ketika ia akan mempersiapkan suatu umat untuk bertahan terhadap ujian akhir dalam konflik besar dari pertikaian besar." Ini pesan penting bagi kita. Sebagaimana Kristus dimuliakan pada hari Pentakosta, di mana hujan awal dicurahkan, demikian juga menjelang penutupan pekerjaan Injil atau menjelang pintu kasihan ditutup, maka kecurahan roh yang sama yang akan kita terima. Roh siapakah yang diterima di hujan awal? Ingat Yesus berkata tadi, air hidup yang dia berikan adalah lambang dari roh yang dia akan berikan bila dia sudah dimuliakan. Maka roh tersebut adalah rohnya Kristus itu sendiri. Perhatikan cara Nyonya White menuliskan tentang pemberian Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Suratnya nomor 35 tahun 1893 paragraf 7. Sumbangan Roh Kudus adalah karunia terbesar yang bisa diberikan Allah kepada manusia yang terbatas. Ini gratis untuk semua, dan dalam pemberian ini tidak ada perhitungan. Anugerah ini secara khusus menandakan penobatan anak Allah yang tunggal dalam kerajaan pengantaraannya. Perhatikan Roh Kudus disebutkan sumbangan atau donation. Kenapa? Karena memang roh itu bukan oknum lain. Roh itu adalah pribadinya Yesus Kristus itu sendiri yang dilepaskan dari kepribadian kemanusiaannya. Roh itu adalah roh Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain.
Roh inilah yang tadi Nyonya White sebut dengan istilah unsur atau elemen. Dan roh itu dicurahkan sebagai tanda penobatan Yesus Kristus, Anak Allah, menjadi imam besar bagi kita di hadapan Bapa. Baca kembali Ibrani 1 ayat 8 dan 9 tadi. Kapan ini terjadi? Pada hari Pentakosta. Karenanya, roh yang sama akan dicurahkan pada penutupan pekerjaan Injil. Apa buktinya? Kita baca dalam Spiritual Gifts, volume 4B, halaman 112, paragraf 5. Saat anggota tubuh Kristus mendekati periode konflik terakhir mereka, yaitu masa kesusahan Yakub, mereka akan bertumbuh ke dalam Kristus dan akan mengambil sebagian besar dari rohnya, yaitu rohnya Kristus. Saat pesan ketiga membesar menjadi seruan nyaring dan saat kuasa dan kemuliaan besar menyertai pekerjaan penutupan, umat Allah yang setia akan mengambil bagian dari kemuliaan itu. Hujan akhir itulah yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesusahan. Wajah mereka akan bersinar dengan kemuliaan cahaya yang menyertai malaikat ketiga itu. Roh hujan akhir adalah mengambil sebagian besar dari rohnya Kristus. Sebab memang roh dalam hujan awal dan hujan akhir adalah sama, yaitu rohnya Yesus. Roh Kristuslah yang menguatkan kita untuk melewati masa kesusahan Yakub nantinya. Roh memang akan ditarik saat pintu kasihan ditutup, tetapi sebelum ditutup, roh itu akan dicurahkan sebagai hujan akhir untuk menyiapkan mereka melewati masa kepicikan Yakub yang akan terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Jadi saat Yesus berkata, "Aku datang segera," hal itu bermakna rohani dan bermakna jasmani. Kita tidak harus tunggu nanti waktu Yesus datang kedua kali secara fisik. Bahkan sekarang pun kita dapat menerima Yesus, yaitu melalui kehadiran rohnya dalam hati kita, dan itu secara pribadi dan langsung. Karenanya, "Aku datang segera" bermakna kita harus menerima hujan awal agar akhirnya dapat menerima hujan akhir. Kita harus minum air hidup yang dari Yesus, yaitu menerima rohnya yang kudus, roh Kristus, karena itulah yang dicurahkan pada hujan awal dan pada hujan akhir, sehingga saat tiba di dunia baru nanti, kita akan minum air hidup dari sungai air kehidupan. Kemudian, kita harus menerima roh Kristus dalam hati kita, agar kita dapat bertemu dengan Yesus secara fisik, secara jasmani, pada waktu Yesus datang kedua kali nanti. Kita harus masuk dan menjadi warga kerajaan kasih karunia, agar kita dapat masuk dan menjadi warga kerajaan kemuliaan. Dan itu semua harus dan akan menjadi pengalaman pribadi kita masing-masing secara langsung. Dan jangan lupa, sebagaimana pekabaran Sabat lalu, sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kepada menjelang datangnya Yesus, umat manusia, khususnya umat Allah, dipanggil untuk bertobat, meninggalkan berhala, dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Demikian juga dengan perkataan Yesus, "Aku datang segera," di mana tadi Yohanes menuliskan, "Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang haus hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Dan kita dapat menerima air hidup dengan menerima Kristus tinggal dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya. Nah, apakah hubungan semuanya ini dengan kembali kepada Allah Bapa? Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Yeremia 2 ayat 13. "Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air." Siapakah aku yang dimaksudkan dalam ayat ini? Masih dalam buku Yeremia, mari kita baca pasal 17 ayat 13, yang berkata, "Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, aku yang dimaksudkan dalam Yeremia 2 ayat 13 adalah Tuhan dalam huruf besar, dan Dia adalah Allah Bapa. Lihat pekabaran Sabat lalu tentang seluruh dunia heran. Karenanya, Allah Bapa lah sumber air yang hidup itu,
Yesus adalah air hidup dan Bapanya, yaitu Allah Bapa, adalah sumber air hidup itu. Dan memang Yesus lahir dari Bapa. Karenanya saat Yesus berkata, "Aku datang segera," hal itu bermakna kita tidak hanya menerima anak, tetapi terlebih Bapanya. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Jadi pada hari Pentakosta, Yesus jelaskan bahwa Bapa dalam dirinya, dan kemudian Yesus dalam diri kita, umat-umatnya. Dan inilah yang Yesus doakan dalam Yohanes 17 ayat 21, yaitu supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan Yesus berkata, agar mereka juga di dalam kita. Siapakah kita yang dimaksudkan? Bapa dan anaknya. Jadi, sejak hari Pentakosta, Bapa dan anak tinggal dalam hati kita secara roh. Dan kehadiran Bapa dan anaknya secara roh ini harus kita miliki sekarang, agar nanti kita dapat tinggal bersama dengan Bapa dan anaknya di dunia baru nanti. Alkitab berkata, Wahyu 21 ayat 22 dan 23, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya." Dan Wahyu 22 ayat 3 dan 4 menyatakan, "Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka." Sebab memang Bapalah sumber segalanya, saudaraku dalam Tuhan, dan Bapa telah mengaruniakan segalanya melalui dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Karenanya, terimalah kedatangan Yesus secara roh dalam hati kita masing-masing, agar hidup kita dipimpin hingga kita bertemu dengan Dia saat Yesus datang kedua kali, dan membawa kita ke sorga bertemu dengan Allah Bapa yang begitu besar mengasihi kita. Kiranya ini menjadi kerinduan kita semua dan doa-doa kita. Amin. Datanglah ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kabar sukacita, bahwa Yesus secara pribadi dan langsung berkata ke dalam hati kami masing-masing, "Aku datang segera." Dan Yesus datang sudah mulai hari ini, melalui kehadiran Roh-Nya. Kami perlu menerima Roh Kristus hari ini tinggal dalam hati kami, agar kami dapat bertemu dengan Dia secara fisik saat Dia datang kedua kali. Kami perlu masuk dalam kerajaan kasih karunia, agar kami dapat masuk dalam kerajaan kemuliaan nanti. Karenanya, tolong kami ya Bapa, agar curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Kami layak mewarisi kerajaan sorga, dan hingga pada akhirnya boleh bertemu dengan anak-Mu dan Engkau ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.